akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius digunakan untuk menentukan posisi titik atau arah vektor berdasarkan jarak terhadap sumbu-sumbu yang saling tegak lurus. Yang pertama itu, dalam bidang dua dimensi digunakan dua sumbu, yaitu sumbu pertama sumbu X atau horizontal, dan yang kedua sumbu Y atau vertikal. Yang kedua, dalam ruang tiga dimensi digunakan tiga sumbu. Yang pertama sumbu X atau kanan kiri, sumbu Y atau depan belakang, dan sumbu Z atau atas bawah. Titik berpotongan ketiga sumbu disebut titik asal nol. Titik asal 0,0 untuk dua dimensi dan titik asal 0,0,0 untuk tiga dimensi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Agustin Sal. Di sini saya menjelaskan representasi vektor dalam koordinat dua dimensi. A itu bentuk umum, di mana sebuah vektor yang dimulai dari titik asal 0,0 menuju titik P X, Y ditulis sebagai vektor A sama dengan X ditopik tambah Y ditopik, dengan X itu komponen arah sumbu X dan Y komponen arah sumbu Y, dan ditopik dan ditopik itu vektor satuan pada sumbu X dan Y. Dan bagian B itu panjang vektor, mana panjang vektor itu sama dengan akar dari X pangkat 2 tambah Y pangkat 2. Kemudian bagian C itu sudut terhadap sumbu X, jadi sudut theta yang dibentuk dengan vektor terhadap sumbu X mesti adalah tan theta sama dengan Y per X. Demikian materi yang saya dapat sampaikan. Sekian. Perkenalkan, nama lengkap saya Abdullah Musa. Di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, pengertian grafik vektor dua dimensi. Bagian pertama itu, grafik vektor dua dimensi adalah gambaran vektor di bidang dua dimensi X dan Y. Vektor biasanya dilengkapi dengan anak panah yang menunjukkan yang pertama itu arah vektor, kemana vektor tersebut menunjukkan. Yang kedua itu panjang metode vektor seberapa besar nilainya. Yang kedua itu cara menggambar vektor grafik vektor dua dimensi. Buat sumbu X horizontal dan sumbu Y vertikal. Tentukan titik awal vektor, biasanya dari titik 0,0. Dari titik awal geser sejauh nilai X dan Y. Gambar panah dari titik awal ke titik akhir, arah menunjukkan orientasi vektor. Sekian materi saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuliana Sintaluru. Di sini saya akan melanjutkan slide berikut. Contoh soal, misalnya ada dua vektor, vektor A sama dengan 3,32. Artinya, vektor itu bergerak 3 satuan ke kanan atau sumbu X dan 2 satuan ke atas atau sumbu Y. Di sini kita lihat bersama ada grafik. Di sini vektornya 3 tegak lurus ke kanan, 3 tegak lurus 2, yang artinya 3 bergerak satuan ke sumbu X. Dari titik asalnya dia itu 0,0, kita bergerak 3 satuan ke kanan, 1, 2, 3, dan 2 satuan ke sumbu Y. Kita menentukan vektornya di sini. Kita tarik garis dari titik pangkal 0,0. Di sini vektor A-nya 3 tegak lurus 2.
laju dan roda. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang sudut terhadap sumbu X. Di mana untuk mencari nilai sudut terhadap sumbu X, di sini tertera rumus theta sama dengan hanya inverse dari Y per X. Untuk itu, di sini ada contoh soal A sama dengan 3 dan 2, di mana 3-nya itu menjadi nilai X dan Y-nya itu dan 2-nya itu menjadi nilai sumbu Y. Jadi theta sama dengan hanya inverse 2/3. Di sini kenapa 2/3? Karena rumusnya itu ini theta sama dengan hanya inverse dari Y per 2. Jadi kita tinggal ganti nilainya saja atau ganti nilainya saja. Dari nilai Y-nya kan 2, terus nilai X-nya itu kan 3. Jadi di sini yang menjadi hasil penyelesaian dari soal ini. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang representasi vektor dalam koordinat 3 dimensi. Yang pertama itu bentuk umum. Vektor dari titik asal 0,0,0 ke titik A, X, Y, dan Z. Ditulis vektor A sama dengan, atau yang menjadi rumus itu vektor A sama dengan X I hat tambah Y hat tambah Z hat, di mana X, Y, dan Z menjadi komponen-komponen vektor dan I hat, Z hat, dan K hat menjadi vektor satuan arah X, Y, dan Z. Di sini ada contoh soal bentuk umum dari 3 dimensi. Tulislah vektor posisi dari titik asal ke titik P 4, 2, dan 5, di mana 4 menjadi nilai dari sumbu X, 2 menjadi nilai dari sumbu Y, dan 5 itu menjadi nilai dari sumbu X. Jadi penyelesaiannya itu vektor A sama dengan 4 I hat tambah 2 Z hat tambah 5 K hat. Ini kan ini rumusnya di sini vektor A sama dengan X I hat tambah Y Z hat tambah Z K hat, di mana nilai dari X itu 4 dan Y menjadi nilai dari 2 dan 5 itu menjadi nilai dari Z. Jadi kita langsung turunkan sesuai dengan rumus yang tertera. Kita bisa lihat bersama dapat grafiknya ini, di mana ini menjadi sumbu Y dan ini menjadi sumbu X dan ini menjadi sumbu X, dan ini adalah vektor A dari titik P 4, 2, dan 5. Sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Rubiantara Solo. Di sini saya akan menjelaskan materi berikut, yaitu tentang banyak vektor. Di sini sudah terdapat rumus dari banyak vektor, yaitu universal vektor A sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Jadi di sini ada contoh soal untuk banyak vektor 3 dimensi, yaitu tentukan banyak vektor A sama dengan 2 I hat tambah 3 J hat tambah 6 K hat. Penyelesaiannya di sini kan sudah ada rumus. Jadi 2, 3, dan 6 itu 2 itu sebagai sumbu X, Y itu ini 3, dan Z-nya itu 6. Jadi kita gantikan saja variabelnya itu dengan X-nya itu 2, ini Y-nya itu 3, Z-nya itu 6. Jadi besar vektor A sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. 2 kali 2 itu 4, ini 3 kali 3 itu 9, 6 kali 6 itu 36. Jadi ini 4 tambah 9 tambah 6 itu ini 49. Jadi akar dari 49 itu 7. Di sini ada gambar grafiknya itu dalam 3 dimensi. Di sini itu sumbu X, Y, dan Z. Ini yang menjadi X-nya tadi kan 2, habis itu yang Y-nya itu 3, Z-nya itu 6. Jadi ini itu yang warna biru nih arah ke sumbu Y dan Z itu vektor baru.
per vektor A tambah cos beta sama dengan Y per besar vektor A cos gamma sama dengan Z per besar vektor A. Ini rumus yang harus terhadap sumbu X, Y, dan Z itu kita gantikan saja variabel X, Y, dan Z-nya. Tadi kan yang soalnya tadi itu kan 2 itu sebagai X, sumbu X, dan 3 itu ini sumbu Y, dan 6 itu sumbu Z. Jadi X, Y, dan Z-nya itu kita gantikan dengan nilai tadi. Contoh soal yang tadi. Jadi sebelum itu kita tentukan ada soal yang untuk arah ke kosinus. Jadi untuk vektor A besar vektor A sama dengan 2 IP tambah 3 JP tambah 6 KH. Kita disuruh tuh tentukan kosinus arah terhadap sumbu X, Y, dan Z. Di sini tuh ada ini 2 cara atau 2 langkah. Yang pertama itu kita substitusi nilainya, yaitu dari rumus tadi, rumus panjang vektor. Di sini itu langkah pertama besar vektor A sama dengan akar dari yang X, yang variabel yang tadi itu kita gantikan dengan nilai ini vektor A dari suatu soal itu. Jadi ini besar vektor A sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 6 kuadrat. Terus ini besar vektor A sama dengan akar dari 4 tambah 9 tambah 3 kuadrat. Ini dari ini yang pertama tadi itu yang ini apa? 2 kali 2 itu kan 4, 3 kali 3 itu kan 9, 6 kali 6 itu 3. Jadi jumlah semua ini kita dapat akar dari 29. Dari 29 ini akar dari 29 ini kita dapat nilai 7. Diketahui besar vektor A sama dengan nilai 7. Nilai 7-nya ini itu disebut ini panjang vektornya. Terus langkah kedua itu masukkan ke rumus sudut arah atau arah kosinus yang tadi yang sudut ini apa? Sudut antara sumbu X, Y, dan Z. Yang soalnya yang rumus yang tadi itu kan cos ini alfa sama dengan X besar vektor A. Itu kita gantikan X-nya itu 2 besar vektor A yang tadi itu kan 7. Jadi itu besar vektor A yang kita ganti dengan 7. Jadi itu X sama dengan 2 per 7. 2-nya ini dari nilai tadi tuh contoh soalnya yang contoh soal vektor yang 2 X kita gantikan dengan 2, jadi 2 per 7. Terus cos beta itu sama dengan Y per besar vektor A sama dengan 3 per 7. Kenapa di sini bisa 3 per 7? Karena Y-nya itu Y-nya tadi itu kan ini dan variabel kan diganti dengan ini apa tuh yang nilai yang contohnya itu. Jadi ini diganti dengan 3. Terus yang 7-nya ini itu besar vektor A yang tadi tuh yang kita sudah dapat itu dari langkah pertama. Jadi 3 per 7. Terus yang berikut itu yang cos gamma sama dengan Z per besar vektor A. Itu sama juga yang setiap variabel itu kita ganti dengan nilai tadi. Jadi itu kan yang bagi sumbu Z-nya itu kan 6. Jadi 6 per 7. Dengan yang vektor A tetap dengan nilai tadi yang 7. Ini apa yang kita sudah kerja dari langkah pertama. Terus gambar dari grafik, gambar ini bentuk grafik dari 3 dimensi. Ini X, Y, dan Z. Terus yaitu A sama dengan 2,3,6. Tadi tuh yang 2 ini yang menjadi X-nya, 3 ini yang menjadi Y-nya, Z ini yang menjadi 6 ini yang menjadi Z-nya. Jadi sini sudut ini yang bagian A itu disebut alfa. Yang di bagian sumbu X, yang di dekat sumbu Y itu ini beta. Terus yang di atas sumbu Y itu ini gamma, dan yang arah panah ke sana dan sampai ke sudut ini itu gamma juga. Jadi vektor A-nya itu tetap 2,3,6. Sekian dari saya. Terima kasih. Sekian hasil presentasi kami. Jika ada teman-teman yang mau memberikan saran atau bertanya, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye.